Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Aqidatu As-Salaf wa Ashabul Hadith lil Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pada kesempatan ini tentang bagaimana Imam As-Sabuni menjelaskan kepada kita bahwasanya sifat Allah Ta'ala la tusbihu sifatul khalq. Sifat Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan sifat makhluk. Ini kaidah yang harus kita yakini, bahwasanya sifat Allah Ta'ala tidak sama dengan sifat makhluk. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Di sini, di dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menafikan keserupaan zatnya dengan sesuatu apapun dari makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Laisa di sini termasuk di antara harfun nafi, ya. Kemudian datang setelahnya nakirah. Laisa kamitslihi syai'un. Syai'un ini nakirah dalam bahasa Arab. Apabila nakirah didahului oleh nafi, maka yufidul umum. Yufidu al-umum, bermakna menyeluruh, bermakna umum. Artinya tidak ada satupun dari makhluk ini yang menyerupai sifat Allah. Tidak ada dari satupun dari makhluk ini yang menyerupai sifat Allah. Maka Imam As-Sabuni di sini akan menjelaskan kepada kita, dan bagaimana beliau akan menukilkan kepada kita dengan sanad beliau, a'immah, para ulama yang menetapkan hal ini. Beliau mengatakan, falamma sahha khabarun nuzul. Ya, kemarin kita sudah membaca tentang bagaimana Imam As-Sabuni menyampaikan tentang sifat nuzulullah, turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam. Ya.
Ini sudah kita baca pada pertemuan kemarin. Beliau mengatakan falamma sahha khabar an-nuzul anir Rasul sallam aqarra bihi ahli sunnah. Setelah sahih didapatkan hadis tentang an-nuzul, yakni hadis tentang sifat nuzul, sifat turunnya Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Aqarra bihi ahlus sunnah, maka ahlus sunnah menetapkannya. Wa qabilul khabar, dan mereka ahlus sunnah menerima khabar yang sahih ini. Wa athbatu an-nuzul, wa athbatu an-nuzul, dan mereka menetapkan sifat nuzul, yaitu turunnya Allah Azza wa Jalla, ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu. Jamaah, di sini Imam As-Sabuni memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang apabila kita mendapatkan khabar yang sahih, hadis yang sahih, maka beliau mengatakan apa? Yang pertama, aqarra bihi ahlus sunnah. Inilah sifat ahlus sunnah. Mereka orang-orang yang bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah. Aqarra bihi, mereka menetapkan hadis yang sahih ini, mempercayainya, mengimaninya. Yang kedua, waqabilul khabar, mereka menerima khabar, isi daripada hadis tersebut. Mereka ahlus sunnah, dan ini sifat ahlus sunnah, menerima isi dari khabar tersebut, isi dari hadis tersebut. Yang ketiga, apa isi dari khabar yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni, khabarun nuzul, maka ahlus sunnah athbatu an-nuzul, mereka menetapkan sifat nuzul Rabbil Alamin, turunnya Allah Jalla Jalaluh ke langit dunia setiap sepertiga malam. Mereka menetapkan sifat ini ala ma qalahu Rasulullah SAW, sebagaimana ini yang disampaikan, yang dikatakan oleh Rasulullah. Walam ya'taqidu tashbihan lahu binuzuli khalqihi, mereka ulama ahlus sunnah lam ya'taqidu tashbihan, mereka tidak meyakini tashbihan, penyerupaan. Tasbihan lahu binuzuli khalqihi, mereka tidak menetapkan turunnya Allah seperti turunnya makhluknya. Walam yabhathu an kaifiyatihi, dan mereka ahlus sunnah tidak mencari-cari kaifiyahnya, bagaimananya. Ini cara yang sangat selamat di dalam berakidah ketika kita menemukan al-hadis as-sahih yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Walam yabhathu an kaifiyatihi, mereka ahlus sunnah tidak mencari-cari, tidak mengotak-atik kaifiyahnya, bagaimana Allah turun, itu tidak mereka cari-cari. Idla sabila ilaiha bihalin, karena tidak ada jalan untuk ke situ. Tidak ada jalan untuk mendapatkan bagaimana turunnya Allah, karena Allah tidak mengabarkannya. Wa alimu wa tahaqqaqu wa i'taqadu anna sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka mengetahui, wa tahaqqaqu, menetapkan dan membenarkan, wa i'taqadu, dan mereka meyakini sifat, anna sifat Allah subhanahu, bahwasanya sifat-sifat Allah subhanahu la tusbihu sifat al-khalq, tidak serupa dengan sifat makhluk. Kama anna dzatahu la tusbih dzawatil khalq, kama anna dzatahu la tusbihu dzawatul khalqi, sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat-zat makhluknya. Maka ketika kita
kita menetapkan bahwasanya zat Allah Ta'ala tidak serupa dengan zat makhluknya, demikian juga sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluknya. Ta'ala Allah amma yaqulu al-musyabbihah, maha tinggi Allah dari apa yang diyakini dan dikatakan oleh al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wal mu'attilah, dan orang-orang yang mengingkari sifat Allah. Uluwan kabira wa la'anahum la'nan kabira. Semoga Allah melaknat mereka dengan laknat yang sangat berat. Nah, ini manhaj yang disebutkan oleh Imam As-Sabuni, cara kita mengimani sifat Allah Azza wa Jalla, bahwasanya sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Sebagaimana zat Allah tidak serupa dengan zat makhluknya, demikian juga sifat-sifat Allah tidak akan serupa dengan sifat makhluk. Kemudian Al-Imam As-Sabuni melanjutkan, beliau mengatakan, wa qara'tu li Abi Abdullah Abi Hafiz Al-Bukhari, ya, Abi Abdullah Abi Hafiz Al-Bukhari, wa kana Syekh Bukhari fi asrih bila mudafa'ah. Ya, kemudian sekarang Imam As-Sabuni sebagaimana biasanya beliau menyampaikan kepada kita dengan sanadnya. Para ulama yang menetapkan hal ini, yang berakidah dengan seperti yang apa yang beliau sampaikan, ya, sampai kepada qala Abu Abdullah a'ni ibnu Abi Hafiz, hada Abdullah ibnu Utsman wa huwa Abdan Syekh Muro yaqul sami'tu Muhammad ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani, sami'tu, aku mendengar Muhammad ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani yaqul qala Hammad ibnu Abi Hanifah, qala Hammad ibnu Abi Hanifah. Lihat, Hammad ibnu Abi Hanifah, ya, Abi Hanifah, ya, salah satu dari imam yang 4, anaknya namanya Hammad. Nah, Hammad ibn Abi Hanifah ini mengatakan qulna li haula, ya, qulna li haula, kami sampaikan, kami katakan kepada mereka. Mereka siapa maksudnya di sini? Ya, yaitu nufatus sifat min mislul Jahmiyah wa nahwahum, orang-orang yang menafikan sifat Allah seperti kelompok Jahmiyah dan orang-orang yang sama seperti mereka. Qulna li haula, kami katakan kepada mereka, orang-orang, yakni kami mendebat mereka, yaitu orang-orang yang menafikan sifat Allah. Ara'aitum qaulullah azza wa jalla, bagaimana pendapat kalian dengan firman Allah azza wa jalla, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu wal malaku saffan saffa, dan malaikat bersaf-saf. Wa qauluhu azza wa jalla, dan juga firman Allah, hal yanzuruna illa ayatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikah. Ya, dan firman Allah, hal yanzuruna illa atiyahumullah. Di sini Hammad ibn Abi Hanifah mendatangkan dalil tentang sifat datangnya Allah azza wa jalla. Ini sifat datang bagi Allah, sifat al-maji bagi Allah. Ya, maka beliau mendatangkan dua dalil tentang Allah azza wa jalla menyebutkan sifat datang bagi dirinya, sifat al-maji, wa jaa rabbuka, dan datang Rabbmu. Ayat yang kedua yang beliau sampaikan, illa ayyatiyahumullah, sampai Allah datang kepada mereka. Ya. Fahal yaji'u rabbuna kama qala, wa hal yaji'ul malaku saffan saffa. Nah, ini Hammad ibn Abi Hanifah bertanya kepada mereka, orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menafikan sifat Allah. Beliau bertanya kepada mereka, fahal yaji'u rabbuna kama qala, apakah Rabb kita datang sebagaimana yang Allah kabarkan, sebagaimana yang Allah katakan?
Wa hal yaji'ul malaku saffan saffa, apakah malaikat itu datang saffan saffa, bersaf-saf? Qalu, orang-orang yang menafikan sifat Allah ini mengatakan, ammal malaikah fayaji'una saffan saffa. Adapun malaikat, maka malaikat ini datang bersaf-saf. Ya. Wa amma Rabbu ta'ala fa inna la nadri ma uniya bidzalik. Adapun ini orang-orang Jahmiyah, orang-orang yang menafikan sifat, mereka mengatakan amma Rabbu ta'ala fa inna la nadri ma uniya bidzalik. Sungguh kami tidak mengetahui apa maksudnya ini. Wala nadri kaifa ji'atihi. Dan kami tidak mengetahui, kata orang-orang yang menafikan sifat Allah. Wala nadri kaifa ji'atihi, dan kami tidak mengetahui bagaimana datangnya. Fakulna lahum, maka Hammad ibn Abi Hanifah, Hammad anaknya Imam Abu Hanifah, mengatakan kepada mereka, inna lam nukallifukum an ta'lamu kaifa ji'atihi. Kami tidak memerintahkan kepada kalian untuk mengetahui kaifa ji'atihi, bagaimana datangnya. Walakinna nukallifukum an tu'minu bima ji'atihi. Akan tetapi kami menyampaikan kepada kalian, kata Hammad ibn Abi Hanifah, agar kalian beriman tentang maji'atihi, datangnya Allah. Ara'aytum man ankara anna al-malak la yaji' saffan saffa ma huwa indakum. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian Imam Muhammad ibn Abi Hanifah bertanya lagi kepada mereka, ara'aytum man ankara anna al-malak la yaji' saffan saffa ma huwa indakum. Bagaimana pendapat kalian, ya, apabila ada orang yang mengingkari bahwasanya malaikat tidak datang dengan bersaf-saf sebagaimana yang Allah kabarkan dalam ayat ini, wal malaku saffan saffa. Kalau ada orang mengatakan bahwasanya malaikat itu datang dengan bersaf-saf, dia mengingkarinya, bagaimana menurut kalian? Qalu kafir mukadzib. Mereka menjawab, kafirun mukadzibun, maka dia kafir, dia mendustakan ayat ini. Qulna, maka Imam Muhammad ibn Abi Hanifah mengatakan, fakadzalika man ankara anna Allah subhanahu wa ta'ala la yaji fahuwa kafirun mukadzib. Demikianlah orang-orang yang mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala la yaji, dia mengingkari Allah tidak datang, dia mengatakan tidak datang, fahuwa kafirun mukadzib, maka dia juga kafir, mendustakan apa yang dikatakan oleh Allah azza wa jalla. Nah, inilah bagaimana para imam salaf dahulu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, meluruskan pemahaman kita. Ya, Allah datang, ya, tentu tidak sama dengan datang makhluknya. Ya, adapun malaikat di sini dikabarkan dia datang bersaf-saf. Apakah kemudian ada kabar di sini yang mengabarkan kepada kita bagaimana datangnya Allah? Tidak ada. Maka kita imani bagaimana adanya. Karenanya Imam Muhammad ibn Abi Hanifah mengatakan, kami tidak memerintahkan kepada kalian untuk mencari-cari bagaimana datangnya, karena Allah tidak mengabarkan demikian. Tapi kami mengatakan, memerintahkan kepada kalian untuk beriman bahwasanya Allah datang. Nah, ini sifat al-maji' lillahi azza wa jalla, dan sifat Allah la tusbihu sifat al-khalq, tidak serupa dengan sifat makhluk. Kemudian Al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, subhanallah, apabila kita terus membaca bagaimana nukilan dan dari Imam As-Sabuni, dari A'immatus Salaf, kita akan mendapatkan betapa indahnya akidah, betapa indahnya kita memahami din ini, dan betapa indahnya kita menetapkan sifat-sifat Allah kama yaliku bijalalihi wa azamatihi. Kemudian Imam As-Sabuni mengatakan, qala Abu Abdullah Abi Hafiz Al-Bukhari aidan fi kitabih,
Abu Abdullah Ibnu Abi Hafiz Al-Bukhari juga mengatakan dalam kitabnya Dzakara Ibrahim ibnul As'ath. Dzakara Ibrahim ibnu al-As'ath. Disebutkan oleh Ibrahim ibnu al-As'ath qala sami'tu al-Fudail ibnu Iyad. Di antara ulama salaf yang ma'ruf sering kita dengar al-Imam al-Fudail ibnu Iyad. Nah, beliau adalah Syekhul Haram, syekhnya penduduk Haram Makkah. Ini Fudail ibnu Iyad. Beliau syekhnya penduduk Makkah, Syekhul Haram. Ya. Qala Al-Fudail ibnu Iyad, "Idza qala laka al-Jahmi." Apabila orang-orang Jahmi mengatakan kepadamu, ana la u'min bi rabbi yazulu an makanihi. Aku tidak beriman dengan Rabb dia turun dari tempatnya. Ini bagaimana sekarang Al-Imam Fudail ibnu Iyad, Syekhul Haram, mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjawab orang-orang Jahmi yang tidak mau beriman dengan turunnya Allah Jalla fi'ula. Imam Fudail ibnu Iyad mengatakan apabila orang-orang Jahmi, orang-orang Jahmiyah, pengikut Jaham bin Safwan, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah, apabila orang-orang Jahmi ini mengatakan ana la u'min bi rabbi yazulu an makanih, aku tidak beriman Allah turun dari tempatnya, faqul anta, maka katakanlah engkau, ana u'min bi rabbi yaf'alu ma yasha, aku beriman dengan Rabb yaf'alu ma yasha, dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Maka katakanlah kepada mereka, saya beriman dengan Rabb Allah Rabbul Alamin yaf'alu ma yasha, Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Nah, ini yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita mengikuti sunnah dan tinggalkan orang-orang yang melakukan bid'ah, menyimpang di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karenanya di sini sekarang kita akan mendapatkan bagaimana Al-Imam As-Sabuni memerintahkan kepada kita atau menyebutkan sanad beliau bagaimana a'immatus salaf berpegang teguh dengan sunnah Nabi, hadis Nabi, dan meninggalkan bid'ah. Di antara yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni tentunya dengan sanad beliau mengatakan wa rawa Yazid ibnu Harun fi majlisihi hadis Ismail ibnu Abi Khalid. Yazid ibnu Harun, kata Al-Imam As-Sabuni, meriwayatkan di dalam majlisnya hadis Ismail ibnu Abi Khalid an Qais ibnu Abi Hazim an Jarir ibnu Abdullah fir ru'yah, Jarir bin Abdullah fir ru'yah. Nah, Jarir bin Abdullah di sini menyebutkan tentang ar-ru'yah, yakni hadis tentang bahwasanya orang-orang yang beriman nanti akan melihat Allah Rabbul Alamin, yaitu qaulu ar-Rasul sallam innakum tanzuruna ila rabbikum kama tanzuruna ila al-qamar lailatal badr. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah sallam, tanzuruna ila rabbikum, akan melihat kepada Rabb kalian, kama tanzuruna ila al-qamar lailatal badr, sebagaimana kalian melihat bulan lailatal badr, di malam al-badr. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam
Al-Bukhari. Faqala lahu rajulun fi majlisih. Faqala lahu rajulun fi majlisih. Maka ada seseorang yang mengatakan di majelisnya Yazid ibn Harun, "Ya Aba Khalid, ma makna hadzal hadits?" Ya Aba Khalid, ya, ma makna hadzal hadits? Lihat bagaimana di sini ulama salaf ketika dia ditanya tentang hadis yang di situ seharusnya mereka menetapkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang yang bertanya, "Ya Aba Khalid, ma ma'na hadzal hadis?" Apa artinya hadis ini? Faghadiba wa harada wa qala. Kemudian Yazid ibnu Harun ya marah. Nah, Yazid ibnu Harun ini adalah seorang Imam Al-Kabir, ya, namanya Ismail ibn Abi Khalid Abu Abdullah Al-Bajalli Al-Ahmasi Al-Kufi Al-Hafidh Al-Imam Al-Kabir. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Yazid ibnu Harun ini, kana aliman hujjah mutkinan, ya, hujjah mutqanan mukthiran. Beliau adalah seorang alim hujjah, ya, seorang yang alim kabir sebagai hujjah, seorang yang mutkin, hafalannya kuat, mukthiran, ya, seorang yang banyak menyampaikan hadis, ya. Ini siapa? Yazid ibnu Harun. Ketika Yazid ibnu Harun dalam majelisnya menyampaikan hadis, "Innakum tanzuruna ila rabbikum," sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, "kama tanzuruna ilal qamar lailatul badr," sebagaimana kalian melihat bulan, ya, di malam al-badr, ya, malam ketika bulan terang benderang. Faqala lahu rajulun fi majlis. Maka ada seorang yang bertanya di majelis beliau, "Ma ma'na hadzal hadis?" Apa artinya hadis ini? Maka Al-Imam Yazid ibnu Harun marah, ya, sampai merubah tempat duduknya. Lalu beliau mengatakan, "Ma asbahaka bisabik, ma asbahaka bisabik, wa ahwajuka ila misli ma fu'ila bih, wailak." Sungguh betapa serupamu dengan sabik, ya, betapa engkau ini serupa sekali, kata Yazid ibn Harun, dengan sabik. Sabik ini orang yang diberikan pelajaran oleh Umar ibn Khattab ketika dia bertanya gharibul Quran kepada Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung menyambuknya, ya, padahal dia bertanya tentang gharibul Quran. Nanti insyaallah kita akan bacakan bagaimana kisahnya. Ma asbahaka bisabik, sungguh betapa serupamu dengan sabik. Wa ahwajuka ila misli ma fu'ila bihi, dan kamu ini perlu dicambuk sebagaimana dicambuknya sabik oleh Umar ibn Khattab. Wa man yadri kaifa hada. Lalu Yazid ibn Harun mengatakan, siapa yang mengetahui bagaimana ini? Ya. Wa man yajuzu lahu ay yujawiz hadzal qaul alladhi jaa bil hadits. Dan siapa yang boleh untuk melewati atau mengatakan yang lebih dari apa yang dikabarkan di dalam hadis ini? Aw yatakallam fihi bi syai'in min tilqa'i nafsih, atau dia mengatakan sesuatu dari dirinya sendiri. Lihat di sini bagaimana Al-Imam Yazid ibnu Harun sangat murka, sangat marah sekali ketika seorang ingin dia membicarakan hadis ini. Padahal seorang mukmin seharusnya dia langsung beriman, ya. Dia langsung beriman bahwasanya kita akan melihat Rabbul Alamin, ya, ini ahlul jannah, nanti akan melihat Allah. Nah, ini pelajaran bagaimana ulama salaf dahulu sangat menjauhi pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah SAW dengan pertanyaan seperti ini, langsung mereka beriman dengannya, ya.
Maka Imam Yazid ibn Harun mengatakan, "Idza sami'tumul hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi'uhu." Apabila kalian mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uhu, maka ikutilah. Ya. Wala tabtadi'u fihi fa innakum in ittaba'tumuhu wa lam tumaru fihi salimtum wa illam taf'alu halaktum. Lihat ini, ulama salaf memberikan nasihat yang sangat keras. Apabila kalian mendengar hadis dari Rasulullah SAW, fattabi'uh, maka ikutilah. Wala tabtadi'u, jangan kalian melakukan bid'ah, bertanya ini dan itu. Fa innakum in ittabi'u, apabila kalian mengikuti hadis Rasulullah SAW, walam tumaru fihi salimtum, dan kalian tidak menjidali hadis tersebut, salimtum, kalian akan selamat. Dan betapa banyaknya manusia yang terlalu banyak mengotak-atik hadis Rasulullah SAW sehingga mereka tersesat. Ujungnya mereka menjadi tidak beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Wa illam taf'alu halaktum, kalau kalian tidak beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu, halaktum, kalian akan binasa. Nah, kalian akan binasa, kata Yazid ibnu Harun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadits. Dan Masya Allah, kitab ini penuh dengan pelajaran dan nasihat dari ulama salaf yang dinukilkan dengan sanadnya Imam As-Sabuni. Beliau mengantarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, beginilah ulama salaf dahulu di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Jalla fi'ula. Demikianlah ulama salaf dahulu di dalam mengikuti sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan kisah Sabiq ini yang dicambuk oleh Umar bin Khattab karena dia bertanya dengan ayat-ayat Allah. Dia bertanya tentang gharibul Quran, makna gharibul Quran. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah Jalla fi'ula? Di sini Sabiq ini ceritanya dia bertanya tentang gharibul Quran, makna ayat. Ya. Terus dia membuntuti dan bertanya ini dan itu kepada Umar sampai Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mencambuknya. Nah, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum